Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, sequel dari film Megamind yang berjudul Megamind vs The Doom Syndicate baru saja rilis, dan setelah menghabiskan waktu yang berharga gua untuk menonton film ini, gue bisa katakan bahwa ini adalah salah satu film animasi terburuk yang pernah gua tonton. Kenapa bisa demikian dan memangnya seberapa burukkah film ini? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Megamind 2 atau Megamind vs The Doom Syndicate merupakan sebuah sequel dari salah satu film animasi terbaik yang pernah dibuat oleh studio DreamWorks yang berjudul Megamind. Nah, gue sendiri sudah sempat membuatkan video pembahasan secara singkat mengenai film ini ketika masih belum rilis, tapi buat kalian yang belum menonton video tersebut, jadi singkatnya, film ini memang merupakan sequel atau cerita kelanjutan langsung dari film Megamind. Tetapi, film ini tidaklah dibuat oleh DreamWorks, melainkan film ini dibuat oleh layanan live streaming yang bernama Peacocks. Film ini dibuat untuk bisa mencari cuan tambahan dengan pengeluaran atau budget yang tidak terlalu besar. Hal ini bisa dilihat dari kualitas animasi pada film ini yang terbilang sangatlah tidak bagus dan jauh dari kualitas yang dimiliki oleh film originalnya. Itulah kenapa ketika trailer dari film ini muncul ke publik, banyak orang menjadi sangat kesal dan murka terhadap film ini. Nggak hanya ini menunjukkan bahwa siapapun yang mengerjakan proyek animasi ini hanya ingin bisa mendapatkan cuan saja dan tidak mementingkan kualitas, namun keberadaan film ini juga sedikit merusak nama baik yang dimiliki oleh studio DreamWorks meskipun mereka tidak membuat film ini. Nah, kalau misalnya kalian kira kualitas animasi dari film ini sudah menjadi yang paling rusak, well, percayalah, masih banyak hal yang lebih kacau lagi yang ada di dalam film ini. Sedikit peringatan, dikarenakan gue akan membahas isi dari film ini secara mendalam, jadi mohon peringatannya karena pembahasan ini bakal mengandung spoiler. Tapi ya buat apa juga gitu kan, gue yakin kalian semua gak bakal nonton film ini. Tapi ya kalau misalnya kalian masih tertarik untuk menonton film ini, mending jangan deh. Luangkan waktu berharga kalian untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, jadi film ini dibuka dengan sebuah introduction mengenai karakter Megamind yang dijelaskan lewat berbagai potongan klip dari film originalnya. Meskipun ada beberapa scene yang terlihat baru, tetapi gue bisa jamin hampir 90% klip dari bagian ini itu semua merupakan klip dari film pendahulunya. Nah, pada momen pembuka ini juga, kalian harusnya sudah bisa sadar kalau penyuara dari karakter Megamind itu sudah tidak sama lagi dengan versi originalnya. Nah, karakter Megamind sendiri awalnya disuarakan oleh aktor ternama yang bernama Will Ferrell, sedangkan pada film ini ia disuarakan oleh seseorang yang bernama Kit Ferguson. Harus gua katakan bahwa performanya pada film ini sangatlah tidak bagus. Ia seperti dipaksa untuk meniru suara ikoniknya Will Ferrell, yang mana hasil dari suaranya ini itu terdengar sangat tidak natural. Setelah momen pengenalan itu, kita pun masuk ke bagian konflik awal di mana Megamind dan juga Minion yang sekarang berubah menjadi Cham harus berhadapan dengan komplotan penjahat yang berusaha mencuri seekor ikan mahal. Dari yang bisa kalian lihat, para penjahat ini memiliki penampilan yang sangat-sangat konyol dan juga menyedihkan. Like, what the fuck, man? Gua gak ngerti apa yang ada di pikiran pembuat dari film ini. Kayak, lu pikir ini lucu kali ya? Lu membuat komplotan penjahat dengan kostum dan motif sekonyol ini. Like, bro, oh my god. Lu coba lihat aja dah gitu. Bagaimana Megamind menghentikan para penjahat ini. Itu sumpah, adegannya slow banget, lebih banyak ngomong ketimbang action. Udah gitu, itu semua diperparah dengan kualitas dialog dari film ini yang sangatlah tidak bagus. Setelah momen itu, kita pun ditunjukkan dengan karakter Roxanne yang kini terlihat sangat tidak semenarik di film originalnya, dan juga diperkenalkannya karakter baru yang bernama Kate Morita yang merupakan seorang bocil yang ngakunya sebagai pemimpin dari grup fandomnya Megamind. Satu kalimat yang bisa gue gambarkan mengenai karakter ini adalah bocil banyak bacot. Ya udah itu doang, gak ada hal yang menarik lainnya dari karakter ini. Ia cuma dijelaskan kalau misalnya dia itu pernah dibully sama orang-orang, cuman dia akhirnya merasa kuat dan bisa melawan balik atau apalah gitu. Gua gak peduli sama nih bocil, sumpah ini bocil setiap kali muncul gua kesel aja gitu ngeliatnya. Nah, selain itu, di momen ini mereka juga sedang men-setup mengenai konflik antara karakter Megamind dan juga Minion. Gua gak peduli mau namanya siapa, yang penting gue sebutnya itu aja lah. Yang kalau nggak salah konfliknya ini udah pernah gitu ada di film originalnya. Gue lupa apakah memang konfliknya ini sama persis dan mereka ulang kembali. Tapi yang jelas ya, intinya di cerita ini, Minion ingin Megamind bisa mengakuinya sebagai seorang sidekick. Sebuah konflik yang sangat dangkal dan sudah bisa kita tebak endingnya bagaimana. Oh ya, satu hal lagi, pada film ini Minion juga terlihat memiliki proporsi yang lebih kecil atau ramping, yang mana ini terlihat sangat aneh sih, dan kayak apa ya, rasanya tuh new karakter udah jadi kayak gorila kekurangan gizi aja gitu. Nah, setelah itu kita pun bakal diperkenalkan dengan grup villain dari film ini, yaitu The Doom Syndicate.
yang terdiri dari 4 sosok villain dengan penampilan dan pengkarakterisasian yang sangat-sangat membosankan. Hampir kagak ada hal yang menarik sama sekali dari para villain ini. Mereka semua memiliki desain dan juga kekuatan yang jelek banget dan juga payah dan gak menarik sama sekali, terutama si pantomim yang satu ini yang entah kenapa setiap kali dia muncul gue ngerasa kayak kesel aja gitu dengan penampilan dan juga suaranya. Gak hanya dari penggambaran mereka saja yang aneh, namun bagaimana film ini menceritakan mereka itu juga terbilang sangatlah aneh. Kayak gini aja dah, lu bisa melihat kalau mereka ini adalah grup villain yang memiliki kekuatan ya, tapi kenapa mereka cuma ditaruh di penjara biasa aja gitu? Ya setidaknya taruh di penjara yang yang ketat lah gitu, atau mereka bisa ditaruh di penjara yang bikin kekuatan mereka nggak ada lah gitu kan? Tapi ini nggak, mereka ditempatin di penjara yang ya biasa gitu, kayak penjara pada umumnya. Udah gitu dengan kekuatan yang mereka miliki, harusnya mereka bisa gitu kan keluar dari penjara itu dengan sangat mudah dan bisa melakukan hal itu dari kapan tahu. Apalagi kalau misalnya kalian melihat momen bagaimana mereka melarikan diri dari penjara. Sumpah, gue bener-bener merasa cringe banget sama tuh momen. Gak hanya dari para villainnya aja, namun juga dari para penjaga penjaranya. Udah gitu momen yang paling kocaknya tuh adalah setelah mereka melakukan berbagai aksi untuk bisa membuka sebuah pintu besi, pada akhirnya mereka malah keluar lewat dinding. Kayak anjir, gue sendiri bingung gitu, ini mau dibawa serius atau bercanda? Kalau misalnya lu pengen menunjukin betapa mengerikannya ini villain, ya tunjukin dengan bener lah gitu. Kalau yang kayak gini mah ya jangan berharap para penonton bisa merasa amazed dengan aksi mereka gitu, ataupun merasa takut gitu kan. Gak hanya dari penggambaran mereka saja yang buruk, namun keberadaan para villain ini juga sebenarnya telah merusak esensi dasar dari cerita film Megamind. Buat kalian yang lupa, cerita Megamind itu hanya berfokus pada konflik antara satu villain dan juga satu superhero saja. Di sepanjang film, kita nggak ditunjukkan sama sekali adanya sosok villain ataupun superhero selain mereka bertiga. Film ini nggak memiliki setting dunia seperti cerita superhero pada umumnya, yang memiliki berbagai macam superhero dan villain dalam satu dunia. Kemunculan film ini jelas menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh film originalnya. Film yang awalnya berfokus pada pengembangan diri sang karakter villain menjadi superhero, kini malah menjadi sebuah cerita superhero yang sangat generik hingga layak dikatakan mediocre at best. Ya intinya film ini menceritakan grup villain yang dulunya pernah bekerja sama dengan Megamind, di mana mereka mengira kalau Megamind sebenarnya masih menjadi sosok villain dan ia sedang berpura-pura menjadi seorang pahlawan. Para villain ini pun keluar dari penjara dan menemui Megamind dan berencana untuk melanjutkan rencana akhirnya Megamind, yaitu memindahkan kota metropolis menuju bulan. Megamind yang di film ini digambarkan sebagai sosok yang sangat pengecut, berusaha keras untuk berpura-pura dan mengikuti permainan dari grup villain ini. Namun pada akhirnya, mereka mengetahui kalau Megamind sebenarnya memang sudah menjadi baik dan mereka sempat akan menghabisinya. Untungnya Megamind bisa melarikan diri dan sempat mengalami putus asa yang sangat mirip dengan film originalnya. Tapi pada akhirnya, Roxanne dan si bocil yang banyak bacot ini bisa membangkitkan semangatnya Megamind dan mereka pun menyusun rencana untuk bisa menghentikan usaha The Doom Syndicate. Singkatnya, grup ini berhasil dikalahkan dan Megamind kembali menjadi sosok pahlawan yang disenangi oleh banyak orang. Ya, jadi begitulah seluruh isi cerita dari film Ampas ini. Setelah melihat pembahasan atau bahkan menonton film ini, gue yakin kalian semua bisa merasa bahwa hampir tidak ada hal yang menarik sama sekali ataupun bagus dari film ini. Hampir semua aspek yang dimiliki oleh film ini bener-bener ampas banget. Mau itu animasi, cerita, penokohan, pengembangan karakter, semuanya bener-bener dangkal banget dan gak layak untuk dimiliki oleh sebuah IP sebesar ini. Level keburukan yang dimiliki oleh film ini hampir bisa disandingkan dengan serial Velma. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan film ini adalah dari format atau isi film ini sendiri yang seharusnya cocok untuk penonton anak-anak yang masih belum bisa menilai seberapa bagus suatu karya. Tapi ya gue juga gak tahu sih apakah anak-anak bakal suka nonton film ini atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya itu artinya film ini emang ampas banget lah. Harus gue katakan bahwa ini adalah salah satu film animasi terburuk yang pernah gue tonton. Kualitasnya tuh udah kayak film-film animasi rip-off yang dibuat untuk mencari cuan dengan mengkapitalisasikan animasi-animasi yang sedang viral. Tapi yang masalahnya di sini adalah ini bukan film rip-off coy, melainkan sebuah film dengan IP yang sangat besar. Ini jelas menunjukkan betapa hinanya film ini di mata para penikmat cerita Megamind ataupun para penonton kasual yang suka menonton film animasi. Sumpah, this movie is kind of offensive, you know. Ya gue harap kedepannya hal yang seperti ini jangan sampai ada lagi lah gitu. Gue udah gak pengen banget menonton hal-hal yang berhubungan sama cerita ini. Ya setidaknya mereka cuma merilis film ini doang kan ya. Oh come on man, gue lupa kalau mereka juga merilis serial ya. Anjing lah. Yo, gue gak mau, gue udah capek nonton ginian. Fuck man, fuck this shit, fuck this garbage, fuck this ass.